hampir 95% di sini dulu Hindu. 95% Hindu dulu. Tetapi ketika momentum itu terjadi, awake dhewe iki belum siap dadi wong gedhi. Artinya kita belum siap untuk menjadi besar. Ternyata apa yang sudah diterapkan semeton kita di Hindu Bali ini memang sesuai dengan tatwa Weda atau isi dari Weda itu. Tidak seperti yang disampaikan oleh teman-teman Romo yang katanya tidak sesuai dengan Weda begitu. Makanya Romo semakin mendalam, semakin kuat belajarnya. Nah, begitu Romo ini belajar di sana, sampai hari ini pun masih tetap belajar. Asik dengan semeton Bali, Romo belajarnya. Tapi lali. Enek sing ketinggalan. Sopo sing ketinggalan? Dulur-dulur Jawa. Lah kan kebalik toh. Kebalik ora? Bali lho belajare karo wong Jawa maune. Bantene, adate, ya, tatuane, etikane, rituale, kabeh iki saka Jawa. Karena rontal-rontal di Bali yang diselamatkan dan dimiliki oleh perpustakaan, bahkan ada salah satu museum rontal di Bali di Kertia di Singaraja, banyak sastra Jawa kuno dari lelangit kita yang sekarang lagi digarap lagi di Indonesia kan bahasanya. Karena dari bahasa kemarin dari bahasa Jawi atau bahasa Kawi menjadi bahasa Bali. Sekarang kan di bahasa Indonesia kan itu proyek besar. Permasalahan nih, saiki Romo melek napa? Begitu melek, lho iki kok sing Bali ini kenceng ngajegang, ya toh, agem-agemane, lah iki sing tekan Jawa kok malah, kok malah ngedon gitu loh. Kudune sing ngajari wong Bali saiki ya wong Jawa nih. Kudune lek masalah Banten, tatwa, etika dan pradat istiadatan, kudune sing Jawa lebih kudune. Mergo nang kono lahire pertama. Artinya orang-orang suci kita banyak di tanah Jawa, seperti Empu Puturan, ya kan? Dahyang Dwi Jendra, Dahyang Nirata itu. Nah seperti itu. Nah inilah yang membuat Romo ini merasa seperti ada sesuatu. Ada sesuatu yang perlu sekarang kita tilik. Ngerti tilik? Kenapa? Dilihat kembali. Dilihat kembali. Makanya Romo nggak fokus sama Hindu Bali. Kenapa? Mereka sudah pintar, mereka sudah sejahtera, udah kaya-kaya, udah makmur. Kenapa? Karena takut dengan bisa leluhurnya. Nah, sedangkan di sini saudara-saudara kita yang dari tanah Jawa, Romo lihat ini sudah banyak yang ketinggalan. Nah, permasalahan iki nopo? Nah, niku toh. Permasalahan iki opo iki? Ini yang kita lihat sekarang. Permasalahan ini opo? Makanya tadi Romo bilang, awakmu ki urung siap dadi wong gede atau belum siap besar. Hampir 95% di sini dulu Hindu. 95% Hindu dulu. Tetapi ketika momentum itu terjadi, awake dhewe iki belum siap dadi wong gedhi. Artinya kita belum siap untuk menjadi besar.
Harusnya di sanalah kita merendahkan hati untuk apa? Nabda bang, setiap desa harus ada kayangan. Kalau nggak bisa kayangan 3, kayangan tunggal, monggo. Harusnya. Seperti itu. Kalau saja terjadi momentum itu dulu seperti yang diajarkan oleh leluhur lelangit kita dari tanah Jawa, diaplikasikan, diterapkan di Bali, Romo yakin di sini besar. Kan begitu ya. Nah, ini bukan kesalahan tapi sebuah tindakan yang perlu dikaji lagi. Itu. Sebuah tindakan yang perlu dikaji. Nah, sekarang dari sekian hampir 95% itu, nah sekarang tinggal tersisa mungkin hari ini kan begitu ya. Ya. Tahun anggaplah 30 tahun kemarin atau 20 tahun kemarin. Kalau masih ada nilai penurunan umat kita, mungkin ada yang meninggalkan leluhurnya, perlu pembaruan, perlu dikaji lagi. Pasti ada yang salah. Ada teman Romo ngomong, Ratu, udahlah, jangan gini, jangan gitu, biarkan kami begini. Silakan. Ujung-ujungnya semakin habis. Kalau sudah habis, masa kita mau, ya inilah kemenangan. Masa gitu toh? Ya ora. Makanya kita sekarang perlu comeback, kembali. Lihat, kalau di Bali namanya, kalau di Weda namanya ngulat sarire. Pasti ada yang salah. Walaupun itu nggak salah, pasti ada yang tidak tepat. Kudune le awake dhewe saiki legowo, welcome. Ngendi sing kurang tepat iki? Kalau nggak gitu, yang Romo takutin itulah. Bukannya menambah, semakin habis. Begitu Romo nih keliling terus ngelihat sambil lunas sering ide sang yang diwasa. Atuh paduka betara ya Tuhan yang di mana ini satu yang perlu diperbaiki. Tolong berikan sinar sucimu untuk hambamu menjalankan swadharma sebagai pandita untuk bisa menyemangati lagi Okoko, membangkitkan lagi. Kemudian Romo minta kepada leluhurnya yang widi yang jaga Dewa Betara, Pinaka Betara ide saking leluhur ide, kawitan ide, wiwitan ide saking tanah Jawi, Raris Ledang, Mangdo Mesunar, Mangdo Bangkit. Di mana kesalahan-kesalahan ini? Di mana kekurangan? Tolong berikan. Karena perlu pihak ketiga, le. Romo yakin sampai wis pinter-pinter. Tapi angger koncone ngomongi mesti ora digugu, ya ora. Makanya Romo ki nggak pinter sejane. Romo ki cuma orang ketiga. Yang kebetulan Romo sudah didiksa, disucikan. Makanya ketika nak membicarakan itu bagus, mungkin nggak didengar. Coba Romo yang akan bicara. Sebagai seorang sulingge, kan begitu. Nah kalau ini lagi yang nggak didengar, ya repepi kan ngono lho. Ibaratnya romone dhewe ramone bapake dhewe sing ngomong ora digugu, ya kan gugu karo sapa? Ya monggo, kan gitu toh. Ya inilah. Karena kenapa Romo begini bicara begini untuk apa? Untuk kita satu-satu frekuensinya sama le. Kayak radio ki gelombang iki biar podo, ojo enek. Wah iki ngene enggak. Biar sama. Kita merasakan. Karena setahu Romo kalau Romo di Griyo itu wah dipuji-puji, disanjung, disegani, wah semuanya ya enggak. Tapi kita harus turun. Disinilah Romo biar bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Kira-kira kalau kita sekarang mau maju, kira-kira mau nggak? Siap nggak? Nah itu pertanyaan. Jangan sampai nanti Romo banyak bicara, ternyata salah tempat. Cinta Deni wi. Apa Romo ning ngoceh-ngoceh tekan mau aku ora deng. Nah ini salah tempat iki.
Udah ngomongnya banyak, romonya kan. Tapi ibaratnya gini loh. Angger enak jaran, dek iki ngelak. Dikei dudone banyu, ki banyu, mesti diombe le. Ya ora? Tapi lek jaran iki ora ngelak, mbok dingek-ngek. Ya ora diombe. Bener enggak? Nah, sekarang Romo akan turunkan frekuensinya. Romo akan merakyat sekarang ibaratnya ya, mekramo gitu ya. Kramo itu adalah umat gitu. Mesiwe kramo gitu. Jadi seorang siwa yang akan turun mendampingi umatnya. Apa permasalahan-permasalahan? Kira-kira kalau Romo mau tanya sekali lagi, kalau kira-kira mau maju ya, kira-kira mau besar nanti anak cucu kita dalam menegakkan sanata dharma Hindunya, kira-kira setuju nggak? Siap nggak? Nah, itu yang Romo mau. Baiklah kalau gitu. Iya, arep pamit balik apa piye? Ora, ini yang terpenting. Iya, lanjut, ini yang terpenting. Rungokne sing tenanan. Coba buru-buru balik. Yang terpenting sekarang adalah kita introspeksi diri, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Wedanya ngulat sarira. Apa itu? Yuk kita sekarang jangan menonton. Ini yang Romo temukan, satu adalah menonton. Menonton itu apa? Kita melakukan hal yang sama. Di buku pernah Romo baca, kalau kita melakukan hal sama, yo hasilnya podo. Dek saiki awake dhewe pengin beda, umatnya maju, ya kan? Bertambah, ya. Setiap 6 bulan, setiap yodalan ada melakukan sidi wedani. Ini kan hal yang berbeda. Untuk mendapatkan hal berbeda, ayo kita lakukan hal yang berbeda sekarang. Kenapa? Karena perbedaan itu akan membuat satu rangsangan gaya tarik untuk anak kita. Angger ngono, tekon tahun 60-an, ngantek seprene. Kadang-kadang anak putune ki yo jenuh, yo ora. Bikin nak gaya tarik untuk anak-anak kita. Kita punya banyak remaja-remaja. Bagaimana caranya mereka tuh biar senang ke pura? Ajarin mereka tari-tarian. Jangan tari rejang, itu rejang dari Bali. Tari apa? Gambyong. Ini adalah tarian sakral. Untuk nedunang Ida Betara diiringi dengan itu. Karena di saat, bukan di nedunang, di saat Ida Betara sudah melinggih, disitulah penyambutan. Wong awake dhewe ngedukne bupati wae tariane tari malinting kok, sambutane ya ora tari malinting ya. Lah ngopo kita sesunan tedon melihat kita ini sambutannya tidak semeriah seperti sambutan orang, kan begitu. Ini yang pertama. Jadi berikan daya tarik untuk anak cucu kita biar seneng beragama. Angkat budaya sasana Jawanya. Kuda lumping saat itu mecaru, gunakan itu nedunang Ida Betara, gunakan itu mendak Ida Betara, gunakan itu gamelan itu. Satu, kita sebagai orang tua akan mengajarkan ke anak kita. Kedua, anak-anak akan semakin semangat beragama. Karena apa? Diberikan hal yang baru. Elingono. Ojo menonton. Masalahnya Romo wis kapok karo sing menonton. Pengen tahu ora? Pengen ngerti ora? Romone kapok. Mama isu-isu segone apa? Saiki segone piwul. Mama Romo. Sesok gaplek. Sesuke oyek. Suwi-suwi wale juga iki soko telo kan. Ya ora. Artinya era itu kan satu ini aja. Artinya pasti ada yang kurang, tidak salah ini. Pasti ada yang kurang. Kenapa umat kita ini semakin menjauh, bahkan ada yang loncat pagar atau meninggalkan leluhurnya? Kita sekarang harus introspeksi diri, ngulat sarira di mananya yang kurang. Apakah mungkin kita
sebagai orang tua atau sebagai mungkin sesepuh, apakah terlalu, kalau di Bali disebut terlalu saklek gitu. Banyak yang begitu. Jarene, nah ini jangan. Anak-anak sekarang nggak bisa dibilang jarene. Berikan tatuannya mencaru tuh kanggo ngopo? Kanggo budekala. Apakah caru itu makanan budekala? Bukan. Itu harus dijelaskan kepada anak. Makanya ben awak anak dhewe ki paham, dudune awak dhewe iki sing paham. Ya ora? Lah pingin penjalukane ben anake ngerti tapi awak dhewe ora ngerti. Ya piye jelaske? Nggak mungkin. Ibaratnya seorang pandita atau seorang Pak Mangku harus menemani mereka terus. Ya ora? Sing nemani ki awake dhewe. Makanya kita dalam catur guru, kita lah Tuhan yang paling dekat terhadap anak putra putri kita. Inilah yang Romo bilang, kadang-kadang kita tidak siap besar. Wis mau urane semene wae. Cukup. Contoh. Jangan. Kenapa? Mau nggak besar. Makanya tadi Romo tanya, nah kalau umat kakaknya aja 52 ya? 53 itu baru kakaknya loh. Jiwanya itu udah hampir 200-an kan? 140 ya? Itu dengan lokasi begini apa nggak sempit gitu? Seperti itu. Terus gimana? Kita bisa misalnya Romo tidak mengharuskan itu ya. Nanti bisa Anda cari lokasi atau yang lebih luas kan begitu. Jangan sampai hanya kita vakum di sana aja gitu. Karena bisa nanti digingsir gitu karena terlalu sempit, digingsirkan. Nanti dicari lokasi yang luas tuh. Salah satunya kita harus berani berenovasi. Nah itu. Satu, tidak menonton. Yang kedua, kalau kita mau besar nantinya, kita harus memberikan sesuatu yang menarik buat anak cucu kita. Dia senang seperti tadi metembang. Ya. Kita ada tarian. Romo punya impian nanti untuk Hindu Jawi di Tanah Lampung ini. Biar semuanya punya tari Gambion. Karena itu tari yang disakralkan. Tapi karena kita ini kadang-kadang nih umat kita ini sekarang banyak yang takut membuat pengenal. Mbah kepiye ya? Tak ada yang Romo tanya, kenapa? Kadang bilang malu katanya. Pengenalnya apa? Pengen tahu nggak? Sanggah. Itu adalah identitas kita. Di depan rumah kita itu ada sanggah. Karena itu satu pengenal. Tonggone awake dhewe, saudara kita dari umat Hindu. Udah, nggak berani dia datang ke rumah ngajak-ngajak. Inilah permasalahannya. Kadang kalau kita tidak punya KTP atau pengenal itu, ya maaf, Romo pun nggak berani menyalahkan orang lain. Kenapa? Pandangan mereka daripada saudara saya ini menjadi kafir, lebih baik saja. Seperti itu. Lah sudah dinyatakan oleh Empu Kuturan. Ya, di sejebagin keramu umat desa, wenang nangyang kayangan 3 gitu. Kami yang di Bali percaya. Kenapa? Karena buktinya sampai hari ini masih ada. Jelegedeg gede koyok Candi Prambanan. Itu penyungsungan Brahma Wisnu Siwa. Kenapa di Bali seperti itu? Nah, baru ngomong gitu, nanti romonya gini, wah ini pasti romonya ngejak gawe nganu nih. Enggak. Cuma kita harus belajar introspeksi lagi. Ya, kita harus sekarang welcome, buka. Walaupun masih tetap kayangan tunggal nggak masalah, tapi welcome lah, buka lah. Ya,
Inilah yang dilakukan di Bali. Tapi dengan hadirnya Empu Kuturan untuk memberikan itu, menjadikan kayangan kayangan 3, ini adalah suasana yang baru buat kami di dalam beragama. Inilah yang Romo maksud, yaitu ya adanya gaya tarik untuk umat. Inilah rangsangan-rangsangan yang perlu kita kaji sekarang ini. Ada yang belum punya sanggah? Ada? Ojo ngomong. Meneng ngono wae. Ditanya. Ngono wae. Masalahe engko lek krungu ngisi-ngisi. Identitas pindo, identitase. Berarti yang punya KTP. Sapa sing urung duwe rong telu? Ngacung. Ojo dur-dur, aduh. Ojo dur-dur. Nah. Di meneh sing urung. Sopo sing duwe KTP? Kabeh. Dereng sedanten Romo, Rong 3 dereng sedanten. Rong 3 dereng sedanten. Dadah tapi dereng dipasang. Sudah ada tapi belum dipasang. Karena apa kendalanya? Belum ada dana. Nih. Ketemu jawabannya ya. Saiki awake dhewe ngomong ngene lho, Le. Diajengan di Betaro ya. Lek Romo salah, Romo siap dihukum sama itu sang yang dewasa. Ini yang Romo maksud. Tidak siap menjadi besar, tidak siap menjadi orang kaya. Lah ngopo? Teman Romo tuh tak gituin. Ada teman Romo yang ngomong begitu, tapi bukan non Hindu loh, Le. Non Hindu. Kamu itu menistakan Tuhan. Kenapa saya menistakan Tuhan? Waktu itu, Pak, gitu. Karena kamu sudah diberikan anugerah kehidupan yang makmur, ya kan? Penghasilan, gaji, kesehatan. Tapi awakmu menistakan ide sang yang menistakan Tuhan. Lah apa? Karena angel, susah, apa namanya lagi? Nggak punya, nggak iso. Ini non Hindu dia itu, non Hindu dia. Itulah kalau menurut aku kamu menistakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan berlimpah begitu. Kamu ya tidak merasa bersyukur. Awakmu turu wae nggih matras. Orang AC ora iso turu. Rumahnya Tuhan cuili sempit. Ya kan? Jek boto merah. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Lek awake dhewe iki ngomong berpikir ora iso ya ora iso. Oh iya. Sabdo pandita ratu ora keneng ulak-walik. Ya. Eling ngono kuwi. Awakmu ngomong ora iso, awakmu ngomong ora duwe duit, awakmu ngomong kere. Eling ngono. Wedi ora mu? Nah, ya kuwi. Sing tak golek kuwi. Hah? Galak karo romone. Hah. Wedi ora? Ya kuwi. Nah. Apa wedi ya? Nah ini. Makanya jangan sampai itu mau aku ora iso, aku ora duit, mau keadaan tak sawang-sawang omahe melinyis. Lah sanggae ni unik. Ini kan maaf. Kalau dimarahin itu sama Ide Sang Yang Widiwaso boleh. Ini sama dengan menistakan Ide Sang Yang Widiwaso, seakan-akan Ide Sang Yang Widiwaso tidak memberikan anugerah. Padha karo nyek kuwi. Delok Le, kancamu dulurmu Le yang muslim. Loh.
masjid miliaran wi. Saka apa? Saka pikirane sugih. Lah awake dhewe wis dikei penugrahan. Kadang-kadang romo ki leren nang masjid. Kadang-kadang istirahat tidur di sana. Mari Pak. Masuk Pak, saya Hindu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Kalau Bapak mau ke kamar kecil, ini kamar kecilnya. Oke, terima kasih. Tidur sengaja. Tak delok-delok nang kono. Sing moro Fortuner, Pajero, BMW. Apa artinya? Tahu nggak? Orang-orang yang memiliki iman yang tinggi atau orang-orang yang berseradah tinggi sudah jaminannya kaya, sehat, makmur, sentosa. Weda wis ngomongke. Iki sing tak deni le, makanya ayo kita introspeksi diri. Ayo kita, mungkin itu kesalahan kita. Sekarang kita, maaf nih, ya identitas kita nggak berani tunjukkan. Padahal udah dihitung-hitung le, bukan apa-apa ya. Tonggone dewe, gawe pagar metu stainless, wah di profil melenyis, pagar loh wi, pagar, duduk mahe dewo, yora. Kadang-kadang awake dhewe iki gak sadar. Ternyata awake dhewe iki saiki iki kurang bersyukur. Sing ngajari Rama ki wong sekon Jawa, leluhure Rama sekon Jawa, elmune wong Jawa, budayane wong Jawa. Ketatuane agamane wong Jawa yang namanya Hindu itu dibawa ke Bali, diajarkan. Lah wong Bali ini ya nrimo, mergo iku apik, mergo iku ngerubah. Mergo iku gawe sentosa Bali, gawe tentrem Bali, gawe makmur Bali. Karena beliau percaya dengan leluhur yang ada di tanah Jawa yang membawa tuntunan ini ke Bali. Dan dilakukan. Sekarang awake dhewe nglakokne urwe sapa urung. Nah inilah, bukannya Romo baru gitu kan, enggak. Artinya yuk kembali ingatkan apa itu yang diwajarkan, diwariskan. Tapi ini maaf, Romo tidak juga boleh memvonis semeton Hindu Jawi, karena Romo juga harus belajar. Kenapa? Begitu Romo pelajari, ternyata memang ada suatu kejadian yaitu waktu kerajaan Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya dihianati sama anaknya hingga dia ditarik-tarik. Pertama orang gelem ya dimusuhi, ditarik-tarik untuk pindah. Cek saiki awakmu orang gelem ngulat sarira, introspeksi diri kembali, harus membuka welcome. Apa yang harus dibuka? Kita ketinggalan di tanah Jawa, haruslah kita merendahkan hati untuk belajar sama orang-orang yang peradabannya maju. Contohnya siapa? Seperti Bali. Ojo ngasih, woi kuwi wong Bali kuwi, aku wong Jawa. Beda-beda, jangan. Sing iso dingge nggih. Sing ora iso arepe belajar monggo. Yang penting jangan menutup diri. Karena takutnya Romo begini, wah itu kan orang Hindu Bali. Itu jangan, tidak ada semuanya Hindu sama.